Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja, sehat selalu, dan banyak rejeki, amin. Selamat datang untuk kamu yang baru gabung ke channel aku, dan juga untuk yang udah setia baca cerita ini, terima kasih banyak. Mari kita lanjut baca lagi cerita, terpaksa jadi pengantin pengganti kembaranku 47. Semoga kamu terhibur dengan episode hari ini. Let's get the story. Setelah mengambil sedikit jarak dari pintu kamar Alena dirawat, kini Dev bertanya hal penting apa yang ingin dibicarakan Carlos padanya sehingga membuat wajahnya terlihat tegang saat memasuki ruangan rawat inap kamar Alena. Ada apa, Carlos? Kenapa wajahmu terlihat gelisah seperti itu? Tanya Dev mengerutkan alisnya, memandang Carlos yang masih belum menggerakkan bibirnya untuk memulai pembicaraan. Hanya reaksi itu yang ditunjukkan Carlos sebelum menjelaskan semuanya dengan Dev, tentang apa yang baru saja terjadi. Ada apa? Katakan saja. Dari ekspresi wajahmu, sepertinya sedang terjadi masalah besar. Ayolah, jangan membuatku semakin penasaran, desak Dev tak sabar rasanya ingin mendengar apa yang telah terjadi sebenarnya. Wanita itu sudah meninggal, jawab Carlos berkali-kali menghela nafas kasar, sembari memejamkan matanya mengingat semua yang telah terjadi. Wanita itu, maksudnya siapa? Tanya Dev menyipitkan matanya. Mertua kamu, lirih Carlos. Maksudnya Tante Lily, mamanya Alena. Iya, jawab Carlos. Ekspresinya tumpul seketika. Tatapannya kosong. Rasa penyesalan mendalam kini tidak bisa diatasinya atas apa yang telah ia lakukan. Kini dia menyesali tindakan cerobohnya. Apa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Apa penyebab dia meninggal? Seketika Dev tersentak kaget mendengar apa yang baru terucap dari bibir Carlos. Apakah ini hari yang sial untuknya, sehingga masalah datang bertubi-tubi datang menghampirinya? Tiba-tiba kakinya terasa lemas untuk berdiri lebih lama lagi. Kakinya seakan tidak kuat untuk berdiri lagi. Kini dia hanya berpaku pada dinding yang berada di samping kanannya. Lalu menyambar tembok dengan meletakkan telapak tangannya di dinding tersebut untuk mendapatkan pegangan berdiri. Carlos yang menyadari hal itu langsung menangkap tangan sebelah kiri Dev, agar tidak sampai terjatuh menyungsep ke lantai. Hei, apa yang terjadi? Apa kamu baik-baik saja? Duduklah di sini. Sepertinya kamu terlihat tidak sehat, ucap Carlos membawa Dev duduk ke bangku yang berada di belakang tempat mereka berdiri. Dev hanya menurut saat Carlos membawanya berjalan mendekati bangku yang dimaksudnya. Memang betul saat ini ia terasa sangat lelah atas apa yang telah terjadi. Terlebih lagi ini sudah larut malam dan waktunya untuk beristirahat. Tapi bagaimana dia bisa beristirahat jika situasi tidak mengizinkannya untuk tidur walau hanya beberapa jam saja? Apa kamu sudah makan? Kenapa wajahmu pucat sekali? Tanya Carlos saat melihat wajah Dev terlihat lesu dan lunglai. Aku tidak memikirkan tentang itu lagi. Bagaimana mungkin aku bisa makan dengan tenang, saat mendengar Alena sedang bertarung melawan maut? Kenapa masalah datang bertubi-tubi menghampiri hidupku hari ini? Setelah aku kehilangan janin yang ada di dalam kandungan Alena, sekarang aku harus kehilangan mertuaku. Bagaimana aku harus menjelaskan semuanya dengan Alena nantinya? Apa dia bisa menerima semua yang telah terjadi? Lirih Dev berusaha menahan air mata yang terasa penuh dalam pelupuk matanya. Aku tahu, kenyataan hidup memang sangat menyakitkan saat kita diberikan masalah yang bertubi-tubi. Tapi, ingatlah, kita itu seorang pria yang harus tetap terlihat kuat walau sudah tidak mampu rasanya untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi. Kamu harus bisa bertahan demi Alena yang saat ini sangat membutuhkan tempat sandaran darimu, sambung Carlos meski dia sendiri tidak yakin bisa melewati masalah yang sedang ia hadapi sekarang. Iya, kamu memang benar. Semua yang kamu katakan memang benar. Aku merasa malu padamu karena telah menjadi pria yang lemah.
Tidak seperti kamu yang selalu kuat dan berani dalam setiap tindakan, ucap Dev dan sukar rasanya untuk tersenyum saat ini. Jangan katakan itu. Aku tidak sehebat yang kamu pikirkan. Tapi, bagaimana bisa Tante Lily meninggal? Apa kalian menemukan tempat persembunyiannya? Kini wajah Dev kembali terlihat menegang, menatap lekat manik Carlos penuh tanda tanya. Diam, dan diam itulah yang kembali ditunjukkan Carlos saat ini. Tapi sikap diamnya tidak bisa menjawab atas rasa penasaran dari pertanyaan yang diajukan Dev padanya. Aku sudah menembaknya, jawab Carlos pasrah, jika Dev harus menyalahkannya atas apa yang telah terjadi. Apa dia melakukan perlawanan sehingga membuat kamu harus mengambil tindakan seperti itu? Tanya Dev menatap lekat wajah Carlos yang terlihat murung. Iya, dia mempunyai senjata api ilegal. Dan terpaksa membuatku harus menembaknya. Alea menyaksikan semua yang telah terjadi. Dia marah besar padaku. Dia menyalahkan semua apa yang telah terjadi atas kematian mamanya, terang Carlos. Apa? Itu artinya Alea juga ikut menyembunyikan mamanya selama ini? Tanya Dev mengeritkan dahinya. Iya, mungkin saja dia terlibat. Aku membiarkan dia pergi begitu saja. Aku tidak bisa menahannya setelah apa yang terjadi. Aku melihat jelas dari sorot matanya rasa kesedihan terlukis di wajahnya. Aku menyesal telah melakukan ini padanya, lirih Carlos. Dan itu artinya orang yang sudah melukai Alena, mamanya sendiri dan Alea mengetahui hal itu. Tanya Dev bertubi-tubi dengan rahang yang mulai mengeras, dan tampak urat-urat lehernya menegang. Iya, dialah orangnya, jawab Carlos dengan nada berat. Persetan dengan wanita itu. Apa sebenarnya yang dia inginkan dari Alena? Kenapa dia begitu kejam dengan anaknya sendiri? Apa dia sudah tidak waras? Ibu macam apa dia yang sudah tega menyakiti anaknya sendiri? Tidak, bahkan dia tidak pantas disebut seorang ibu, umpat Dev bangkit berdiri berjalan ke sana kemari dengan napas turun naik menahan amarah yang menggebu-gebu. Pelankan nada bicaramu. Apa kamu mau jika Alena sampai mendengar semuanya? Tegur Carlos mencoba untuk meredam kemarahan Dev saat ini. Aku hanya tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan wanita itu. Sayangnya dia sudah pergi dari dunia ini. Alea pasti tahu mengenai masalah ini. Aku harus segera bertemu dengannya. Seru Dev menyapu kasar wajahnya yang kini terlihat merah padam menahan marah. Aku pikir Alea tidak tahu dengan penusukan yang telah dilakukan Lily. Dia juga sangat terkejut saat aku menembak Lily, terang Carlos. Lalu, kamu membiarkan dia pergi begitu saja? Tanya Dev penuh kemarahan. Carlos hanya mengangguk, karena itulah yang telah dia lakukan dan membiarkan Alea pergi begitu saja. Apa kamu sudah tidak waras? Bagaimana jika dia berniat menyakiti Alena lagi? Dia sudah sangat terpukul dengan kematian mamanya. Dan semua itu salahku. Haruskah aku menangkapnya? Sementara dia sedang dalam keadaan berduka. Aku tidak mengerti dengan jalan pikiranmu, Carlos. Aku berjanji, saat Alea sudah merasa pulih atas kematian Lily, aku akan segera menahannya. Jangan khawatir, ucap Carlos, meski ia tidak yakin dengan ucapannya sendiri. Baiklah. Dan satu lagi, jangan terlalu menyalahkan dirimu atas apa yang telah terjadi. Kamu tidak salah. Justru tindakan yang kamu lakukan sudah benar. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Lagi pula ini sudah sangat larut malam. Jangan biarkan Alena menunggu lama sampai pembicaraan kita selesai, yang mungkin tidak akan ada habisnya. Aku pergi dulu. Sampaikan salamku padanya, ucap Carlos berpamitan dengan Dev, lalu berlalu pergi dengan segala kegelisahan yang ada dalam hatinya setelah masalah yang ia hadapi. Berhati-hatilah, jawab Dev kembali masuk ke dalam kamar inap Alena untuk melihat keadaannya. Saat tiba di dalam, Dev melihat Alena kembali memejamkan matanya, dan tak tahu apakah dia pingsan kembali atau memang benar-benar tidur kali ini.
Rasa takut terlukis dengan jelas dari raut wajahnya. Ia berjalan cepat menghampiri Alena pelan-pelan lalu mengecup keningnya, berbisik lirih tepat di pangkal telinga Alena. "Apa kamu sedang tidur sekarang?" bisik Dev. Alena yang masih merasa nyut-nyutan di bagian luka tusuknya, merasakan hembusan napas hangat berhembus di daun telinganya. Perlahan ia mulai membuka matanya dan menoleh ke samping kanannya, dan melihat wajah yang selalu ia rindukan setiap waktu dan setiap saat memandangnya, dengan melukis senyuman yang paling indah menurutnya. "Dev, kamu di sini," ucap Alena lirih dengan mata sayunya. "Apa aku membangunkan kamu?" tanya Dev sembari menggenggam lembut tangan wanita yang sangat ia cintai, kini terlihat begitu pucat dan tidak berdaya. "Aku tidak tidur. Aku hanya memejamkan mata sambil menunggu kamu selesai bicara dengan Carlos." "Apa dia sudah pergi?" "Iya, dia baru saja pamit pergi. Dia mengucapkan salam padamu," jawab Dev sambil mengelus lembut wajah yang kini terlihat pucat. "Dia pria yang konyol. Apa kamu tidak mengizinkan aku minum setelah aku membuang angin?" tanya Alena tidak bisa lagi menahan haus yang terasa seperti musim kemarau di kerongkongannya. "Apa kamu sudah?" "Iya, aku sudah buang angin saat kamu keluar dengan Carlos. Kenapa aku harus berbohong tentang kesehatan diriku sendiri? Berikan aku minum. Aku benar-benar sangat haus, sayang," pinta Alena lirih memotong ucapan Dev. Baiklah, tidak ingin berdebat ataupun meminta bukti yang tidak mungkin bisa Alena berikan padanya, apakah dia benar-benar sudah buang angin atau tidak. Dev harus segera membasahi bibir yang terlihat kering di bagian bibir atas dan bawahnya. Kemudian ia meraih botol air mineral yang terletak di atas nakas, lalu membuka tutup botolnya, memasukkan sedotan ke dalam botol yang ada di tangannya. Perlahan ia mulai mendekatkan sedotannya ke bibir Alena agar memudahkannya untuk minum. Setelah mendapatkan kesegaran dari air mineral yang diberikan Dev padanya, tenggorokan yang terasa kering, kini mulai terasa basah setelah meminum air. "Ada apa, Dev? Sedari tadi aku perhatikan kamu sedang memikirkan sesuatu. Apa terjadi sesuatu yang tidak aku ketahui?" tanya Alena menatap lekat manik abu-abu di hadapannya. "Tidak ada apa-apa, sayang. Kamu tidak perlu khawatir. Semuanya baik-baik saja." Dev terpaksa harus menyembunyikan semua yang telah terjadi dari Alena, demi kesehatannya yang saat ini masih tidak stabil. "Siska, bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja? Wanita itu tidak menyakitinya, kan?" "Aku ingat, wanita itu berjalan ke arahnya dan berniat melakukan hal yang sama padanya. Dan setelah itu, aku tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya." "Apa kamu tahu bagaimana keadaannya?" tanya Alena panik memikirkan keadaan Siska saat ini. "Oh, istriku. Kenapa kamu masih saja peduli dengan orang lain setelah apa yang kamu alami? Dia baik-baik saja. Beruntung orang-orang datang tepat waktu untuk menyelamatkan nyawanya dan juga kamu," jawab Dev tampak kekaguman di wajahnya, memandangi Alena saat ini yang semakin menambah rasa cintanya kepada Alena. "Syukurlah. Aku lega mendengarnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan diriku jika terjadi sesuatu dengannya," ucap Alena lirih memasang raut wajah sedih. "Alena, aku minta maaf karena tidak bisa melindungimu saat dalam kesulitan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana sakit yang kamu alami saat wanita itu menghujamkan tusukan bertubi-tubi ke tubuhmu. Aku merasa gagal menjadi suami yang baik untuk kamu. Apakah kamu sedang kesakitan? Katakan padaku agar aku tahu apa yang kamu rasakan saat ini." Lirih Dev berusaha menahan air mata yang terasa penuh. Namun, perlahan ia biarkan air mata itu mengalir bebas membasahi pipinya, sembari memegang pelan luka yang terdapat di dahinya Alena akibat oleh Lily. Tangan yang masih lemah untuk digerakkan. Perlahan Alena mengusap air mata ketulusan yang jatuh membasahi pipi Dev untuk dirinya. "Jangan menangis. Lihatlah, aku baik-baik saja sekarang.
Aku berada di hadapanmu dan masih bisa tersenyum untukmu. Kisah cinta kita baru saja dimulai. Masih banyak keinginan yang belum kita dapatkan. Lihatlah, Tuhan masih memberi suatu keajaiban untuk diriku. Aku harus bersyukur saat terjadinya penusukan itu, aku sedang tidak mengandung. Jadi apa yang harus disedihkan? Aku dan kamu masih bisa bersama-sama lagi melewati hari bahagia di hari berikutnya. Bukankah begitu? Ucap Alena mencoba untuk menghibur Dave yang bersedih atas musibah yang sudah menimpa dirinya. Andai kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi, mampukah kamu mengukir sebuah senyuman indah dari bibirmu itu? Gumam Dave semakin tersiksa menyimpan rahasia sebesar itu dari Alena. Dave, panggil Alena lirih dengan tatapan sendu. Iya, kamu benar. Mari kita berbahagia setelah ini. Dan lupakan semua masalah yang sudah berlalu, jawab Dave sembari menyandarkan kepalanya di dada Alena untuk melepaskan sejenak rasa sesak di dalam dadanya. Pemakaman Lily akan segera terlaksana. Namun, rumah kediaman Atmaja benar-benar sepi, dan tiada satu orang pun atau tetangga sekitar datang melayat ke rumahnya. Sejak mobil ambulans datang dan mobil polisi mengantar jenazahnya ke tempat tinggalnya, tetangga sekitar hanya melihat dan berdiri di depan pintu rumah mereka setiap masing-masing rumah. Namun, untuk datang berlari menuju rumah Lily enggan rasanya menginjakkan kaki di dalam rumahnya. Matahari terbit dengan sempurna. Cuaca di pagi hari terlihat cerah seakan ikut berpesta merayakan kematian Lily. Kini hanya ada Alea yang menangis sendiri terseduh-seduh memandangi jenazah mamanya yang kini terbujur kaku, dengan terbungkus kain putih di seluruh tubuhnya. Ma, bangun, Ma. Jangan tinggalkan Alea sendirian. Kalau Mama pergi, terus Alea sama siapa? Ratapan kehilangan orang yang dia sayangi begitu membuatnya terluka dan hancur. Alea. Tangan besar dan terlihat sudah keriput menyentuh pundak belakang Alea dari belakang, saat posisinya duduk di samping jenazah dengan meletakkan kepalanya sambil memeluk tubuh Lily, yang terasa dingin seperti es batu. Mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Dengan kepala yang terasa berat diangkat, ia memaksakan diri untuk melihat siapa pemilik suara berat tersebut. Kakek, kenapa baru datang sekarang? Lirih Alea sembari memeluk pria tua yang memakai pakaian serba hitam, tepat berada di belakangnya. Siapa yang sudah melakukan ini dengan mama kamu? Tanya pria tua itu yang biasa dipanggil Mrs. Black. Mrs. Black adalah ayah kandung Lily yang memiliki bisnis gelap di dunia malam. Segala cara ia halalkan untuk mencapai keinginannya, meski harus berurusan dengan hukum sekalipun. Mrs. Black terkenal sangat kejam dan tidak segan-segan membunuh siapapun jika sudah berani mengusik ketenangannya. Meski dia pria tua berusia 60 tahun, dia terlihat masih perlente dan terlihat sangat kuat. Hidupnya dikelilingi dengan kemaksiatan dan kegelapan. Maka tak heran dari mana Lily mendapatkan sifat layaknya seorang psikopat. Banyak gadis-gadis tidak berdosa mati di tangannya, ketika dia sudah mulai bosan menikmati tubuh mereka, dan secepat mungkin mencari pengganti baru. Mrs. Black memiliki bisnis berupa barang haram yang ia sebarkan ke pasar gelap. Setiap kali polisi ingin menangkapnya, secepat itu pula ia memerintahkan anak buahnya untuk memberikan segepok uang dengan polisi yang ingin menangkapnya. Itu sebabnya kenapa saat Lily ditahan di sel tahanan dia selalu mengatakan jika sampai ayahnya tahu dia diperlakukan semena-mena di dalam sel tahanan, maka mereka akan merasakan akibatnya. Saat Lily berada di sel tahanan, Mrs. Black bukan tak peduli dengan keadaan anak semata wayangnya. Namun, Lily sempat membuatnya sakit hati karena menikah dengan Anto, pria yang sangat dia benci. Ini semua karena Alena dan polisi yang bernama Carlos. Mereka yang sudah menyebabkan Mama meninggal dalam keadaan tidak wajar. Kakek, polisi itu menembak Mama dengan sangat tidak berperasaan. Malam itu Mama sangat kesakitan. Timah panas merenggut nyawanya. Tidak,
Alia tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya yang dirasakan mama malam itu. Kakek harus membalas mereka semua. Mereka sudah jahat dengan mama. Mereka sudah tega menghancurkan kehidupan mama dan Alia, ucap Alia menangis terseduh-seduh di dalam dekapan Mrs. Black. Polisi. Siapa dia yang sudah berani merenggut nyawa putriku? Apa dia tidak tahu siapa aku sebenarnya? Geram Mrs. Black. Rahangnya mengeras menahan kemarahan yang memuncak. Gigi gemertak merasa geram sembari mengepalkan sebelah tangannya, karena sebelah tangannya lagi mengelus-elus pundak Alia yang masih tersingguk-singguk menangis dalam dekapannya. Tuan, apa kami perlu memberi salam perkenalan untuk polisi yang bernama Carlos itu? Tanya beberapa anak buahnya mengabdi dengan Mrs. Black selama seumur hidup mereka akan menjadi kacungnya. Tidak harus mengeluarkan suara. Mrs. Black cukup mengangkat telapak tangannya maka anak buahnya mengerti apa yang diperintahkan tuannya. Selidiki latar belakang pemuda itu. Setelah itu, baru kita akan memberinya hadiah kecil, perintah Mrs. Black dengan sorotan mata elang yang siap membunuh. Siap, Tuan, bagai anjing peliharaan yang siap diperintahkan kapan saja. Anak buah Mrs. Black langsung bergegas pergi, dan mulai melakukan pencarian tentang latar belakang Carlos. Seorang pria yang sudah berani menembakkan timah panah kepada putri tunggalnya. Kakek, kenapa hanya Carlos yang harus diberi pelajaran? Alena juga bersalah dalam hal ini. Dia yang sudah menyebabkan mama masuk penjara. Tapi kenapa kakek tidak menghukumnya juga? Ketus Alia mendengus kesal. Cucuku, tersayang. Apa kamu lupa kalau Alena juga cucu kesayangan kakek? Lalu bagaimana mungkin kakek bisa menghukumnya? Apalagi saat ini dia menjadi korban penusukan seseorang. Kalian berdua itu sangat berarti dalam hidup kakek. Orang yang menyebabkan mama kamu meninggal bukan Alena, tapi pria yang bernama Carlos. Maka kakek akan berurusan dengannya saja, jawab Mrs. Black dengan wajah datar. Wajah yang memiliki keriput di bagian sudut matanya. Sorotan mata tajam selalu membuat orang takut memandangnya setiap kali bertatapan. Spontan Alia melepaskan diri dari pelukan Mrs. Black. Wajah menegang setelah mendengar bahwa kakeknya tidak akan menghukum kesalahan yang telah diperbuat Alena. Darahnya berdesir merangkak naik ke wajahnya menahan api kemarahan di dalam dadanya. Matanya menyala memancarkan kobaran api kemarahan yang siap balas dendam atas apa yang telah terjadi menimpa dirinya. Baik, jika kakek tidak berniat menghukum semua kesalahan yang telah Alena lakukan terhadap mama, maka aku, Alia, mulai hari ini bersumpah di depan jasad mamaku, akan membalaskan dendam yang sempat terhenti. Aku sebagai anak satu-satunya yang dimiliki mama akan membuat hidupnya menderita untuk selamanya. Sudah cukup selama hari ini aku bersikap lunak dengan mereka. Tapi tidak untuk hari ini. Selama ini aku terang-terangan ingin memiliki Dev. Mulai sekarang aku akan memperlihatkan sisi yang berbeda untuk menghancurkan kebahagiaan wanita itu. Ma, meski tiada satu orang pun yang bersedih atas kepergian mama di dunia ini selain Alia, itu bukanlah masalah besar. Anakmu ini akan membalas semua ketidakadilan orang-orang terhadap kita, ucap Alia lantang sembari memegang pucuk kepala jasad Lily untuk membuat janji sumpah yang baru saja terucap dari bibirnya. Mata sembab yang tak berhenti menangis semalaman namun menyimpan dendam kesumat yang membara dalam hatinya. Karena tidak ada tetangga yang datang melayat untuk berduka atas kepergian Lily. Terpaksa Mrs. Black mengkerahkan seluruh anak buahnya untuk melakukan proses pemakaman secepatnya. Sorotan mata tajam melihat putri semata wayangnya kini terbujur kaku dan tidak mungkin bisa memanggilnya ayah lagi membuat hatinya bagai tertusuk sembilu. Kemarahan yang kini menguasai dirinya semakin menggebu. Rasa dendam yang ingin segera ia laksanakan kepada orang yang sudah berani mengambil nyawa putrinya tanpa seizinnya agar secepatnya dilaksanakan. Rahangnya mengeras dan tak sabar rasanya untuk segera bertemu dengan Carlos. Beberapa saat kemudian,
Kini jasad Lili dibawa ke tempat pemakaman keluarga mereka dan dikuburkan tepat di samping almarhumah ibunya yang meninggal 6 tahun sebelumnya. Air mata Alea semakin menjadi-jadi saat melihat jasad Lili dimasukkan ke dalam liang lahat. Ia berteriak histeris mencakar-cakar tanah pemakaman Lili saat sudah menjadi gundukan tanah dengan menggunakan 10 jarinya layaknya seperti ayam mencari makan di tanah. "Mama, jangan tinggalkan Alea sendirian. Alea mau ikut, Ma." Tangisan Alea pecah di atas tanah gundukan tanah kuburan Lili, yang pergi membawa dendam tak beralasan, sehingga saat meregang nyawa dia harus mengalami kesengsaraan. "Alea, sudah cukup. Kamu tidak harus terus-menerus berteriak di atas tanah pemakaman mama kamu. Biarkan dia tenang di alam sana. Pikirkan apa yang harus kamu lakukan setelah ini," perintah Mrs. Black dengan suara lantang dan berat meski dia juga merasakan kesedihan mendalam saat mendengar kabar anaknya mati terkena tembakan timah panas. "Tidak, Alea harus tetap di sini menemani Mama. Dia pasti sangat kedinginan di dalam sana. Kakek bisa pergi dari sini. Bawakan selimut untuk Mama, Kek. Mama pasti sangat kedinginan di dalam sana, entah sadar atau tidak." Alea mulai bersikap konyol dan bertingkah tidak jelas. "Sudah cukup. Kamu harus sadar kalau yang mati tidak akan bisa hidup kembali. Tidak ada gunanya kamu meraung-raung menangis di atas tanah gundukan ini. Kamu harus membalaskan dendam kematian mama kamu. Kakek berjanji akan memberi pelajaran dengan pria yang bernama Carlos itu. Jika menghabisi nyawanya membuat mama kamu bahagia di alam sana, maka kakek akan lakukan segala cara," geram Mrs. Black menyorotkan tatapan kebengisan di balik kaca mata hitamnya. "Lalu bagaimana dengan Alena? Apa dia dibebaskan dari hukuman atas kematian Mama?" Bentak Alea bangkit berdiri dari tanah pemakaman Lili, dengan tanah basah yang menempel di kedua tangannya. "Kakek sudah katakan dia tidak bersalah dalam hal ini. Masalah yang menyangkut perihal mamamu tidak ada hubungannya dengan dia," ketus Mrs. Black menatap tajam Alea, ekspresinya mengeras menyiratkan ketidaksukaan atas perkataan Alea. Amarah dalam diri Alea semakin memuncak. Wajah pucat karena kesedihan kini berubah menjadi merah padam menahan kemarahan memandang pria tua yang berdiri di hadapannya. Entah apa yang akan dilakukannya, dia mengambil segenggam tanah kuburan pemakaman Lili lalu dengan wajah menantang, lalu menyapukan tanah kuburan tersebut ke dahinya dengan sorotan mata tajam memandang ke arah Mrs. Black. Lalu berkata, dengan tanah kuburan pemakaman Mama yang menempel di dahi Alea, "Maka, aku bersumpah akan membuat wanita yang bernama Alena akan hidup menderita selama sisa hidupnya. Tidak ada yang boleh menghentikan niat yang ada di hati ini. Nyawa balas nyawa, air mata, balas air mata, dan penderitaan balas dengan penderitaan yang pedih." Setelah mengucapkan sumpahnya, Alea membuang dengan kasar sisa tanah di tangannya, lalu berlalu pergi meninggalkan Mrs. Black tercengang melihat kemarahan yang merasuki diri Alea dan tidak mampu berkata-kata lagi, dan hanya bisa memandangi kepergian Alea yang semakin jauh meninggalkannya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke anak buah kepercayaannya lalu berkata, "Ikuti setiap gerak-gerik yang dilakukannya. Dan cari tahu apa penyebab dia begitu sangat membenci Alena. Ingat, jangan sampai ada pertumpahan darah di antara mereka. Karena hanya mereka yang akan jadi penerus keturunan keluargaku. Saat mereka sudah mempunyai anak nantinya, aku akan mendidik anak mereka untuk menjadi seperti diriku. Mengerti?" Perintah Mrs. Black menyunggingkan bibirnya tersenyum penuh kebengisan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama dapat pemberitahuan saat aku update ceritanya. Dan pastinya buat aku lebih semangat buat update video banyak-banyak, karena dukungan kamu yang sangat berarti untuk aku. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini, jangan ragu buat beritahu aku dari komentar. Oh iya, kalian udah tahu belum?
Kalau aku update cerita terbaru yang berjudul Please Love Me Honey, jangan lupa juga mampir buat baca ceritanya yang pastinya bikin baper, bukan lapar. Linknya ada di bawah kolom deskripsi.